Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Masjid An-Nur Sungai Sapieh, Jalan Nyoranca Basimpang Duo. Taruhlah kita beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah. Yang kita muliakan Bapak anggota DPRD Sumatera Barat Ustadz Maigus Nasir, yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Sungai Sapieh,
beserta seluruh bapak pengurus yang berjihad memajukan pendidikan Islam di masjid ini, baik dari meramaikan salat berjamaah, menjadikan masjid ini asri dan sejuk, dan membangun ruang pendidikan anak kita, cucu kita, TPQ dan TKA. Mudah-mudahan semua usaha itu diberkahi oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Yang dihormati seluruh bapak pengurus dan jamaah masjid tetangga yang hadir di Masjid An-Nur ini, mudah-mudahan kedatangan bapak dan ibu diberi oleh Allah pahala sebanyak langkah kaki dan ayunan tangan sampai tiba di Masjid An-Nur ini. Dari Buki kita turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang. Sabalun tamu bararak datang, alik bararak tibo, saruk di laman lah disapu, dinanti ju pintu nan tabuka. Kemudian kita duduk beriktikaf di masjid ini semenjak kita salat Isya berjamaah tadi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang dihormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Niniak Mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana, nan baure cakam katanah, jauh tahun jam kapitalo, panuh lah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun katau liang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan Niniak Mama di kecamatan Nanggalo ya, Kuranji baru ya, mudah Sungai Sapieh kecamatan Kuranji, mudah-mudahan sehat walafiat. Indah ado Niniak Mama na menjuai tanah lah. Mudah-mudahan anak kemenakan terbimbing dengan baik. Amin. Nan kita muliakan alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, dan dapat selalu membagi ilmu dari beliau untuk kecerahan hati, kekuatan iman, meningkatnya takwa orang-orang Islam di sekitar negeri kita ini. Amin. Ulama sangat tinggi di sisi Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mudah-mudahan selalu bersambung ulama itu dengan adanya sebahagian anak kita yang sekolah di pondok pesantren. Karena setahu saya, mempelajari kitab, mempelajari dasar-dasar bahasa Arab itu hanya ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan ulama kita tidak terputus. Amin. Siana nalun baur mati lah. Oh bundo kanduang. Bertanya ambo cik deh bu. Bamang ko orang padusi ko bundo kanduang nama. Lai tahu ibu? Lai. Banyak saya ibu. Karena kami nama ngandungnya. Itu. Itu sebabnya. Presiden pernah tidur di dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari. Anggota DPRD pernah tidur di perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Ustadz juga pernah tidur di dalam perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Kemudian
maka namanya ibu kandung. Anak itu sangat dekat hubungan emosionalnya dengan ibunya. Kenapa? Karena dia di dalam rahim itu hidup. Rahim itu fi zulumatin thalas, 3 lapis yang gelap. Kenapa begitu? Supaya dia sehat di dalam. Apa yang dimakannya? Saripati makanan yang didapat dari ibunya. Apa tempat dia bernapas? Juga yang ditransfer dari paru-paru ibunya. Kata dokter, nama alatnya plasenta. Itulah anak-anak kita lahir ke dunia dekat dengan ibunya. Makanya ibu-ibu muda dan ibu-ibu muda ko saya Ustaz, anak embok. Dan semoga ada anak embok umur 48 ke bawah. Itu ibu-ibu muda tu. Kalau orang Minang silakan tu Pinang Sirahiku baru. Kalau ada orang bertanya labara anak bu 2 baru je. Tak bisa 2 sudah tu dah lah. Mungkin hamil lagi. Kalau ibu-ibu muda hamil, ya kan? Maka tetaplah membaca Al-Quran suami istri. Karena anak yang di dalam rahim setelah ditiupkan roh oleh Allah, dia sudah langsung telinganya mendengar. Jadi apa yang ibu baca, dia mendengar di dalamnya. Itulah anak orang Iran dulu. Ayah dan ibunya selalu membaca Al-Quran. Kedua-duanya hafiz dan hafizah. Maka anaknya umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi mohon ibu-ibu muda nama-nama ngandung jangan malagu kutang barendo sedang kita hamil tu. Bacalah bacaan yang berkaitan dengan zikrullah. Karena kaum muslimin yang terhormat, yang didengar oleh anak itu yang berfungsi pertama setelah dia punya roh adalah pendengaran. Ya kan? Cobalah baca surat As-Sajdah. Wa bada'a khalqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a. Setelah dia punya roh, yang pertama berfungsi itu pendengaran. Baru sesudah itu wal absar, sudah itu wal afidah. Ya kan? Coba pak kana-kana mana dahulu telinga mendanga jawab panganai hati ke induk-induk. Karena hati ke induk-induk itu setelah balik pak. Ibarat ayam lah pandai nyoba kuku, ya kan? Baru hati awak ada tertarik ke lawan jenis awak. Tapi kalau telinga saja dulu lah. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu membaca ayat suci Al-Quran dengan suami, ibu-ibu yang baru nikah, kemudian juga anak-anak kami yang telah melahirkan anak 1 dan 2, atau berencana lagi dengan berserah diri kepada Allah lebih dari 2. Sabok mencaliak contoh kenan sudah, mencaliak tuah kenan manang, ya kan? Pak Gubernur awak bertirik-tirik berduo, itu ndak ada anak leonan duo dah pak. Beliau tu manjuran KB, tapi anaknya sawale je 9 je. Kalau menurut ambo bana aja tu. Kalau anak awak duo, saya nyuantak di bendi je, nyuanyui di kalau 2 je, mana awak lah? Tapi kalau 5, kaum muslimin antara 5, 6. Mudah-mudahan bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo kanduang batinggang satitik santan dikuali masak kalio sikua kabau harum setahun perjalanan sagantang bareh di tanah kanyang laurang sakuranjinya. Itulah hebatnya bundo kanduang. Asianan bundo kanduang tu
Kalau suaminya masih aktif bekerja menjadi ASN, itu ada namanya Dharma Wanita, ada namanya ibu-ibu PKK. Kalau di Muhammadiyah ada ibu-ibu Aisyah, dan ada BKMT, BMT. Dan juga tidak tertinggal adonan datang ke rumah-rumah membawa pena je buku atau ibu-ibu kepala julo-julo. Semuanya itu kami hormati, karena ibu-ibu lah yang tahu bagaimana selera makan kami. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi umur berkah oleh Allah. Amin. Kemudian anak cucu kami nan bujang jangan gadih, kutiko kalian kalayi nak kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapih ke langit 7 tingkik tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih bianglah tabuak pinta boleh kandak balaku kalian laya ke dunia ko. Besar harapan kami nak. Walaupun anak muda tu diambuh gambuang di sok kampi tapi minyak kerana kampo tingginya baru tabau di rueh, dagangnya gadangnya tabau di dagiang. Besar harapan kami anak muda kami menjadi bujang pasurau. Sebab 3 macam bujang ko anak cucu engku siatu. Pertama bujang pasurau, kedua bujang langkisau, ketiga bujang parisau. Rupanya di Sungai Sapi anak cucu kami nak muda ko bujang pasurau kasadonya. Amin. Tapi ada nam bujang langkisau di tempat lain. Sia nam bujang langkisau tu anak bincacak si bincacau, anak si ngiang-ngiang rimbo, anak si mantuang panarahan, anak kaladi tareh lala. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karuat talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Atunya. Ada Padang tak ada tu tempat lain. Ya kan? Ciri-cirinya apa? Minumannya Scott, brandy, tua, yang dihisapnya ganja. Itu anak muda yang bunuh diri pelan-pelan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan cucu angku nyolinduang ide Allah indak terlibat itu. Amin. Tak ada masa depan lagi. Kemudian anak-anak gadis kami berhati-hati bergaul dengan laki-laki nak. Kalau anak gadis sudah hamil sebelum nikah, tu sama jo payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai kucuy apalah kegunanya. Payuang tu agunanya di kambang rancak, kasaunya elok indak patah, bisa rancak sampai kita bataduh kalau hujan. Tapi kalau payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai kucuy apalah kegunanya. Itu dia. Makanya ibu-ibu harus seilir semudi, sayo sakato, sakacak sagama, mendidik anak gadis jo anak bujang kita jo suami. Jan mendidik anak salisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan. Kita tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dari segi apa saja kita tinjau, tidak ada cacatnya. Itu maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita cari masa bayi beliau bu. Nabi itu ketika jadi bayi, itulah ada sesuatu keajaiban di dalam dirinya, namanya irhas. Setelah beliau jadi rasul, namanya mujizat. Hanya untuk Nabi. Orang Arab itu ketika lahir anaknya bapak ibu, bukan dia yang menyusukan, bukan dia yang menyusui, tapi sudah terbiasa adat istiadat mereka, ibu lain yang menyusukan. Tentu saja ibu yang mempunyai anak bayi pula.
Sedangkan Rasul yang terakhir yang disebut di dalam Al-Quran tadi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu. Dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Jadi nama Nabi itu secara bersambung, Pak. Yang namanya Nabi Muhammad itu sejak dari Nabi Adam lah dikirim di Allah sampai ke Nabi Isa. Maka semenjak itu orang sudah tahu Nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Namanya sudah ada sebelum tubuhnya ada. Itu bedanya jawab, Pak. Kalau awak kan lahado dulu baru dia nah mau dinanti lo lahir dulu tu, ndak dalam parui dia nama tu. Lah tagi nama anak ko dalam parui Samsudin, kiranya lahir laki-laki. Akan ndak cocok tu. Kiranya lahir padusi. Tagi namanya Erdiana, hanya lahir laki, ndak sesuai. Amko lahir. Ambolah sudah lahir je dia de induk ambo nama mah Ristawardi. Sedangkan itu bermasalah je lah. Masalahnya apa? Orang PLN maimbo ambo nyonya. Kalau sudah ambo bayi lampu ada di karatenya tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Jadi Ristawardi ko padusi keceknya. Padahal 5 kali bini embo beranak embo. Abah Nyonya kamu. Sejak ibu mencari embo jalan tibo tadi, lihat ada embo ke BG-BG nampak. Tak ada. Ya kan? Tak ada. Tapi itulah. Jadi nama beliau dua, Muhammad dan Ahmad. Muhammad orang yang banyak dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Jadi orang sudah mengetahui itu, maka ketika beliau lahir berbondong-bondonglah ibu-ibu yang mempunyai bayi ke rumah Abdul Muttalib untuk menyusukan Nabi. Ketika itu alun ado larangan menyusuan anak orang. Kalau kini membuat masalah awak, Pak, Bu, Ibu kalau ada anak tetangga nan manangi, ibu-ibu muda muka suembo, awak punya anak kete, ada tetangga lamo induknya pulang, anaknya manangi, jangan disusuan. Agi saya. Karena menurut Al-Quran orang sesusu sekarang tidak boleh nikah, akan terhalang. Terhalang. Sebelum itu, sebelum Al-Quran turun, boleh saja. Maka orang Arab itu adat istiadat mereka yang menyusukan anaknya wanita lain. Tapi sebanyak tu ibu-ibu nan datang banyak air susunya, sehat badannya, tapi Nabi tidak mau menyusu jenak. Arilah sanjo Pak lah ke malam hari lai tiba wanita kuruih mukonya pucik. Anaknya nyo gendong nyo kain panjang itu menangis saja. Ya kan? Tapi mencari wanita kuruih ko, ibu-ibu dan bapak-bapak datang, Nabi langsung sebetu. Ingin menyusu jo wanita tu. Apa kata Abdul Muttalib? Nak, tak mungkin engkau menyusukan anak cucu saya. Anakmu ini nangis ndak kanyang menyusu ya? Iya Pak, nyo ndak kanyang menyusu do. Air susu ambo ndak ada. Atung kau ndak mungkin menyusuan cucu ambo, tapi calilah Pak. Cucu apa ingin menyusu jo ambo je. Itu apa namanya? Irhas. Apa yang diketahui Nabi dari wanita itu? Sebagai irhas yang diberikan Allah, ternyata Ibu Halimatun Sa'diyah, tuh Pak. Ya kan? Kita ini kan perpaduan antara ovum dengan sperma. Ya kan? Sperma dari ayah kita, ovum dari ibu kita. Kedua-duanya itu berasal dari saripati makanan yang halal.
Orang yang bisa makan halal, yang dikatakan Ustaz tadi, orang jujur. Orang makan nan haram tu tanda tak jujur tu, Pak. Dan tak punya inyonya makan. Nabi kan tak pernah begitu. Makanya beliau sukses. Orang cerdas, bapak-bapak, tidak jujur, tidak benar, dia berhasil juga. Sama jualan-alang naik. Iya kan? Banangnya panjang, taraju seimbang, bingkai balan, karate ranca, angin nado. Tapi biko tibo di atas, tibo angin badai. Iya kan? Tabanang putih, karate cabai, bingkai patah, taraju tempang, menampiak tibo di bawah. Itu namanya dalam agama istidraj. Ajalah Pak Jali orang-orang pintar yang tidak benar tu. Nyo berhasil jolongnya. Tapi nanti kecewa. Karena diazab oleh Allah. Sudah tu Ibu Alimah tu setelahnya dewasa dapat lo suami nan jujur. Ndak ada Alimah tu dia ge balanjo dari pitih korupsi dek suaminya. Ndak ada. Jadi makanannya nambah rahasia. Sadang kapindiang saya mencilok darah orang busuknya Pak. Itu boleh bapak-bapak bandian jo rangi. Rangi kalau kemambiak darah awak Pak, nyo mengecek lu. Baca rohnya mengecek ke telinga awak saya. Dah. Agi darah dua seketik ya dah. Ambola apa wana, badan ambo ndak gadang seketik makan ambola kanyang. Tapi kalau kepindiang, mungkin anak-anak muda kini ndak suruh kepindiang goleh nyo habis di deterjen gua. Atunya di kurisi rotan di dinding papan nenggok. Apa itu wak basanda di kurisi rotan langsungnya gigi. Ndak adanya minta-minta. Picik lah kepindiang tu busuk darahnya. Kalau nyamuk sudah menggigit awak dia picik ndak busuk. Karena nya minta. Jadi orang-orang ndak jujur kau Pak, korupsinya atau bau kepindiang di akhirat nanti. Barana ka disemprot je parfum tak bisa. Dia akan busuk. Karena dia memakan yang busuk. Atau mangko Nabi yang menyusu je wanita tu. Tapi begitu beliau menyusu dengan Ibu Alimah tu, air susunya langsung banjir. Banyak air susu tu. Sehingga anaknya pun kanyang menyusu sama Nabi. Ikan seminggu sesudah itu mukonya merah ndak pucet lagi, dagingnya bertambah. Jadi tadi pengeras suara dan sabalah ke dalam ndak do. Kini lah rancak. Oh tambah rancak. Lagi terangah ke kamu. Yang namanya pengeras suara begitu. Barana kaibat ustad mengecek lantang suaranya, tapi kalau mi ko baulah. Atau tidak bisa, tidak sampai komunikasi. Kalau dapet mi, kan sadonya lah rancak wak. Bali dan serupa di Masjidil Haram tu. Tidak pernah mendangu-dangu mi. Tidak ada. Antara Arab Balinya mi Masjidil Haramnya Nabawi itu. Jauh awak di belakang tu imam tu bantu-bantu di depan awak. Tapi tidak pakak awak ni. Lembut suaranya tapi jelas. Itu mungkin itu mahal sekali ya. Jadi itu Nabi ketika kecil sudah tahu dia apa yang akan dia makan. Dia tidak mau menyusu sembarang penuh Caesar. Itu Rasulullah. Itu cara Allah memelihara Rasulullah. Ada yang sangat mengherankan Pak, yang memberi beliau gelar Al-Amin siapa? Masyarakat Quraisy yang syirik itu Pak, yang mempersekutukan Allah itu.
Kalau orang Islam magi ala Nabi al-Amin tu lah yo je tu mah. Menggigi gadang ke dalam baragiah gadang kawa. Paga cakak kampuang paga kampuang. Cakak negari paga negari. Benar itu. Ya kan? Tapi yang memberi beliau gelar al-Amin itu orang kafir Quraisy. Kenapa? Nabi itu tidak pernah bohong dan selalu mengatakan yang benar semenjak mudanya. Nya memang dipelihara na dia Allah pak orang ke jadi nabi tu. Iya kan? Sekali talambeknya pulang malam, itunya tinggal jo pamannya Abu Talib. Abu Talib ku anak 27 pak, ngalai ke kilimo nyok kaja saya di Satpol PP siang malam. Itu Abu Talib. Anak banyak. Sekali talambek Nabi kau pulang. Bertanya Abu Talib, kamu tadi nak ndak ada seperti ini kamu? Ambo dek meninggang hati kawan tadi paman. Nyoba ambo menonton organ tunggal. Yo musik lah. Organ tunggal tu ndak kado ketika tu lah. Musik program nama nak. Alun ada. Apa-apa lagunya nak. Itulah paman. Ambo tibo sinan langsung takalo. Ndak jaleh ambo lagu tu cik je. Jadi tidak diperdengarkan oleh Allah ke telinga Nabi lagu-lagu nantak sendiri. Lagu Padang Pasir itu banyak nantak sendiri, pak iramanya, pak dengar rancak. Ada dulu sempat dilagukan di Musaji, pak. Akhirnya Buya Siti Katab menagahan. Ana bawa ya asmar latin sani. Itu karena lagu itu tahun 60-an. Itu lagu orang bercinta tuh. Ya kan? Tapi de iramanya Padang Pasir. Ya kan? Itulah Nabi Muhammad itu. Ndak tadanga lagu cie yo dinyo sebab itu karehnya musik, tekaluknya di tempat orang konser tuh. Kalau Muhammad yang gini ndak pak menengah konser tuh namanya unyak-unyaknya. Hujan harinya datangnya. Ya kan? Kalau menengah kaji laloknya. Ketika beliau berumur 11 tahun, ya kan? Beliau sudah mumpuni untuk mandiri walaupun umurnya 11. Ku balau kambiang lah coba. Itu untuk latihan iman nampaknya, Pak. Karena kambiang ku binatang yang paling mada. Kalau di dahuluannya sembah sepucuk perinci orang. Kalau di eloi lekang besi tumpu kakinya. Lah di pagar perincinya panjiknya. Itu nanti ku balon dek nabi ratusan ekor. Ini suatu pelajaran bagi beliau. Nanti setelah engkau jadi rasul ya Muhammad, seperti kambiang kau lah manusia kau mada diajak kanan bana aja. Ya kan? Jadi sudah latihan Nabi. Sekali menggalih baraja lena nyoba de Abu Talib ke Syam. Satu lagi keistimewaan Nabi itu Pak, kama beliau pai ndak kena panik. Nyuruh hawan melindungi dia Allah. Di kama Nabi itu pai ndak do kena panik. Apa yang menggalih itu Abu Talib ikut tu kawannya berempek. Jadi serombongan orang nan balimo tu Abu Talib kawannya berempek 5 tu Nabi cik 6. Nampak dek pendeta Buaira dari rumahnya. Itu orang yang masih taat menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Nampak dia. Di dalam kitab lah basuh tu. Nah orang yang jadi Nabi terakhir tu ndak ada kena paneh kamanya pahij. Nampak dia serombongan orang. Ya Allah, ini sekelompok orang berjalan 6 orang. Ini dilindungi awan ya Allah. Ini ada calon rasul di dalam. Ya Allah, tunjukkan kepada saya mana yang rasul itu. Yang calon rasul itu.
Ternyata bagi Allah mudah saja. Allah kan tak ada orang susah dia nyodo Pak. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Maka kita jangan memikirkan pekerjaan Allah. Dan didik anakku gini dan sarang kuliah. Lai kadapek kerajo nyo kodian koe. Lai kapitih nyo koe. Sedangkan nagari ko limo kapeh jo limo sariang katigo jo limo lunggo makin kateh ke makin sariang antah kawaan ng katibo. Mamikian itu tu kerajo Allah nang gitu pikian pacau tawa. Kita hanya berusaha untuk menjuluk buah dia siang pangalan lah di sekolah anak agar dia taat di sarahan mengaji, ditambah dengan pendidikan di rumah. Ya kan, kalau ada buahnya tinggal menjuluk saja. Jadi apa-apa nan lalau umur 80 70 segaya dia membuat rumah kos je lah. Akhirnya saya itu ke masjid kau lah. Ya kan? Bahawa itu untuk anak Ustaz. Anak tu ada lor rezekinya tu. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Jadi cara Allah menunjukkan kepada pendeta Buaira, abihlah ia orang nampai mengalih kok. Nak doa ia kenyo minum lai. Muhammad, tagak siko yo nak unyian galih awak. Bekonyo cilok gayayat orang, apa kapai mencari air minum. Jadi Pak, abrangke orang nombor 5 tadi. Nyo perhatian de pendeta Buairat. Orang nombor 5 nampai ko ndak nyo irian de awan le Pak. Karena ndak ada di dalam Nabi. Nampak di pendeta mereka. Oh, ini yang kira-kira berumur 11 tahun ini. Pasti ini. Konan balimo koko kapuyuk ta balik juga. Akabatulan orang ko lalu lo kalaman pendeta Buaira kok. Kama Pak? Kami ke mencari air Pak. 5 orang mengalih air untuk minum. Oh, lalu buka kadai ko do Pak. Datang salah ke rumah. Naiklah ke rumah ambo. Banyak kita sedion siko. Dia gi Allah rezeki. Ada jus pinang. Ya kan? Ada jus naga. Ada jeruk panas. Ada lemon tea. Naiklah orang tu. Pak. Wah mengkobatinggan kawan dan seorang tu. Imbolah nyo kemari nyo awih lo tu. Biarlah nyo mau nyenggale sinan. Tak ada orang malian sekolah Pak. InsyaAllah. Imbolah. Hanya imbo dia Abu Talib. Muhammad, come here. Jalan Nabi. Begitu Nabi jalan, awan bergerak melindungi. Sampai di rumah pendeta Buaira, jo rumah-rumah tu nyelindung. Lah dijamu tamu tadi aye, dia geku kue. Kecik pendeta Buaira, kok jo baso awak Orang Arab tu tak bisa ngecek gitu dah. Tali kaye panjang 9 orang memapih hatih pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nanti edang. Kita abian kesadonyo. Orang kodek sadang awih Pak, ndak loba bakso. Dari Pitalah ke Batipu hari Gampo di Padang Panjang sadang ke sawah kami leamuh kono memakan nanti edang. Makan. Pak, barundiang bala pehara bakato sesudah makan. Boleh mau bertanya Pak, nang kecik pendeta Buaira, iko anak bujang ketek, iko anak siapa? Anak ambo nang kata Abu Talib. Tak kajut pendeta Buaira. Karena anak yang akan jadi nabi itu anak yatim. Anak yatim yang ayahnya sudah meninggal ketika dalam rahim ibunya. Ini anak yatim memang tak melihat wajah ayahnya. Kan ada anak yatim kalau umur 3 tahun, kayaknya royah meninggal, umur 4 tahun. Ini tak ada. Ini ambo nyinyi sama Pak, lain tak bah ambo nyinyi ke Pak, tak bah ada kata. Anak bah caranya dia Pak.
anak angke ko anak tapatan. Anak tapatan le tahu Pak? Awak nikah jo jando, jando tu beranak. Ada orang negari awak namanya anak tiri kan? Ndak rancak namanya anak tiri tu. Tiri itu kan bocor itu. Jadi anak tapatan. Apa kata Abu Talib dengan jujur pula? Dia ini anak kakakku, nama ayahnya Abdullah. Ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Alhamdulillah, sudah 2 tanda saya temukan dalam diri anak ini. Ya, menangis pendeta Buaira. Pak, lay boleh hamba cari punggungnya Pak. Hamba kaji ko dulu hamba dengar dari Buya Datuk Tempelawan. Ya kan? Tak lo pernah hamba tanya ke beliau di masa sejarah koma bukunya. Ya kan? Mandanga punggung Nabi ke dicaliak tu Pak menangis. Indak Pak, malu hamba. Hamba tak akan caliak punggung dah. Padahal punggung itu ndak aurat bagi laki-laki. Tidak aurat. Jadi kalau laki-laki pekerja keras, basarawa pendeknya kerajo tasawuk lutut ke bawah. Tasawuk pusik jo pinggang. Boleh. Ndak muka aurat. Tapi Nabi malu. Dah muanya. Kalau Muhammad nang kini kuenya saya nampak nak malu. Adima Ustaz tahu. Batang air kini kalah 2 jalan di tepi-tepi. Sama suambo pai jonda mengaji ko. Kalau kini kan tak boleh ada anak lah dia tanya tu. Ayah lah gaik, tak boleh jonda lah. Kalau keluar jauh, itu tu. Lai bahasa dia pengurus ambo tak boleh naik terapel dia anak ambo. Kalau pengurus bersedia japui hantar ambo ke Padang, ambo isi acara, maaf banyak-banyak. Tu jawabnya. Kaum muslimin, para jemaah, kadang-kadang di tepi batang air nalah di tembok rancak tu kan ada orang buang air kadang. Ibu lah mencari bedanya orang buang air dalam WC. Kalau dalam WC orang hidungnya pokok tu. Tapi kalau di batang air tu orang buang air nyetutui mukonya sadonya. Nyojak malunya kalau nampak sianan taji kok. Aikunya tu buka saya lekang. Tu orang buang air di tepi batang air. Ndak ada nak pacali Allah SWT. Anyo pakok mukonya dek Nabi je tapak tangan. Santai. Kalau menutup muka je tapak tangan lai sempurna. Ndak, lai dapat pantunnya. Lah salamu koi duit ndak dapat. Abialah ambo tunjukkan. Nasi dapat kita makan lado jualah kadigiliang. Garam nan jauh di painan awak bakandang tapi rimbo. Ati dapat kita tahan mato jualah ke di dinding jo tapak tangan di salo jari. Ndak pandai ibu berbantunya. Asyik tu. Nampaklah dek pendeta Buaira ada semacam bulu halus-halus di belakang punggung Nabi itu. Tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya Allah, sudah saya lihat 3 tanda dalam diri anak ini. Atau nyoba pitaruh leka Abu Talib. Pak Bu, pelihara anak kau ya Pak. Anak Pak kau jadi rasul nanti. Kalau tahu orang Yahudi kau hanya bunuh anak Pak kau. Bab itu je Abu Talib. Anak Pak kau ndak Israel sukunya sukunya Arab. Orang Yahudi Israel mengharapkan Nabi yang terakhir itu dari suku mereka. Padahal badun sana je tu nyoba. Ya kan? Nabi Ibrahim alun beranak-ranak lai. Ya kan? Nikah beliau cek lai Siti Hajir dapat anak Ismail. Nan mencarian bini leo nang kedua ko bini nan tuo.
Ini luar biasa ceritanya, Bu. Mau cerita lah seketik ya. Jadi bini nan tuwo na mencarian bini untuk Nabi Ibrahim ko nang kedua. Tapi apa dengar ceritanya jangan apa beko sembarang meniru lah. Minum lama je tadi. Dingin tu talu aku anyi. Bu, ba mengkonyo buai enam bote talu ada pengurus. Asabab. Itu bu. Ayam batino kalau sudah batalu kan ustadznya imbau. Dengarlah deh bu. Sudah batalu hanya tu. Ustadz. Tu batalu lah yang jelek. Ustadz. Lain tahu ibu artinya tu. Buai talu adalah keluar kalau tiga lah sampai. Buai ente talu untuk ustaz tu. Jangan ya putih kaya putih tu. Apa ngurus iko rupa arifnya. Sebelum nambah mengecek ni tu lah nyuwet talu. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah 75 tahun usia pernikahannya, belum ada tanda-tanda akan dapat keturunan. Cerita kan cerita Nabi ya nak. Nabi Muhammad kita ceritakan kakek Nabi Muhammad kita cerita lah Nabi Ibrahim. Nyota manu suatu sore. Nyo datanglah dari istri beliau Ibu Sarah. Nyurui-urui dari belakang Daim. Bamangko coyko nama nuang Daim. Ana berpikir. Orang awak kan itu. Membawa orang ko namanya sekarik-sekarik je kan. Kita lah 75 tahun nikah. Alun dapat anak. Ambo berkeinginan dapat anak seorang laki-laki jadi. Diangkat loh di Allah jadi rasul. Ada warisan dan ambo tinggalkan sebagai rasul untuk memimpin manusia masa datang. Ya kan tamanuang lo istri beliau. Jadi kalau tamanuang suami jangan dipedia sana bu. Tanyuan. Ko anan sakit dia ko anan apa? Itu suami istri itu. Si kati mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang ba mengko ndak runtuh de ado awe. Awe ba mengko ndak taban de ado tabiang. Jadi saling menguatkan. Ketika ibu bersanding dulu jadi anak daro jo marapulai, anang kecek tukang malin pantan. Anak daro jo marapulai bak talam jo tudong saji bak kapuran jo saoknyo. Siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya, cie bulan cie matahari samo bacayo keduanya. Asalah kama ibu duduk kan? Sari itu salah kama? Sebelah kiri kan? Jadi mitra kita, istri kita ini Pak. Kenapa dari tulang rusuk kiri diciptakan? Ini mitra awak, mensupport awak. Kita bersemangat melakukan apapun karena ada dorongan yang baik dari istri kita. Maka dia berperan penting dalam rumah tangga kita. Bamang kondak dari tulang punggung yang ciptakan di Allah. Kalau tulang punggung, tu budak Pak di belakang. Aba melong kondak tulang dado. Bang kondak dari tulang dado na kami diciptakan di Allah Ustaz. Bang dari tulang rusuk. Kalau dari tulang dado, ibu mendahului suami seterusnya. Sedang tak dari dalam tulang rusuk gua, adunya membagak ke suami. Apalagi kalau dari tulang dadu. Awak itu je Pak. Istri itu kalau nyo minta titih awak, tu kita bukan menganggap dia itu pengemis, itu haknya. Dia menuntut hak.
Tapi bapak-bapak jangan diagian sadonyo. Tinggal aja sekuat seketik. Pedusi kan dari tulang rusuk bengkok ya. Bengkoknya ke dalam, kalau diagiannya ke abi aja ke sadonyo tu. Keluarnya payah ke. Ya tu bu. Jadi akato Siti Sarah ndak mungkin tu dole bang. Ambo lah gaik lah lamo ambo keropos monopos. Bang. Ambo caliak laki-laki sagai abang sehat kok. Babini jo na mudonyo agi ya Allah keturunan. Bang. Dia lah ambo korban untuk abang. Korban perasaan. Sawananyo iko padi ya bang. Kalau minum madu manis, tapi kalau di madu pahit bang. Samo jo kain balipek dalam mari, disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipek dan tak berubah di dalam cair tiok ragi. Tapi biarlah supaya abang dapat keturunan. Ko malu abang malamar biar lamaran. Jadi Siti Sarah ko nan malamar Siti Hajir. Siti Hajir ko sia anak angkat mereka. Jadi anak angkat boleh dinikahi pak. Kalau ada pak kena hati kan anak angkat kecil saya ibu. Kan tak berdosa ke tak boleh. Nyo dizinain dan tak boleh. Menikah boleh. Hanya tolonglah malamarkan dek Siti Sarah, Siti Hajir ko untuk istri nang kedua dek suaminya. Nah, katonyo melamar, ya kan? Nyo melamar jo bahasa Arab, ndak mungkin nambo membaca lamaran tu jo bahasa Arab. Ndak terbiasa lidah, kau ndak mahir. Kita pindah ke bahasa Minang ya. Kata Siti Sarah. Badan tuang badia dalam kabun di dake lurah Sigumanti kanela rusuh panjang bulu badia nan duo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kini lah baru ambo sampaikan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri dari ayah angkatmu? Ya kan, betul sekecil Siti Hajir. Kalau cuy itu anak ibu dicarian jodoh tanda amuhnya. Tapi kalau menangisnya, itu tanda amuh. Jadi pasuan. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Setahun kemudian dapat anak dengan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Dapatlah anak. Benarkah anak beliau itu saleh? Iyo, kadidabihnya amuh jo. Bacalah surah As-Saffat. Ikan kalau dapat anak salih ko gadang hati awak. Ambo ado lo anak ambo pak ramah pangecek nya pagarahan saya tu sebentar menelepon. Tapi kok kadidabih ko mungkin tak amuh. Ini namanya Fatli, tinggal Jakarta. Fatli, hari raya wajib besok gua. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak. Fatli nang kadidabi untuk korban tahun kini, ya kan? Nya mungkin tak berang dah. Nya galak saja. Ya, ayah kali gapuk lah. Ayah umur ayah lah 71, lah patut mati. Jo kok ayah tu dah biar. Pali panjang masuk lagi. Agi cewa. Ibu, bapak yang terhormat. Jadi Nabi Ibrahim beristri lagi itu bukan kemauannya. Karena sudah ditakdirkan di Allah baitu apa namanya kadarullahnya. Ya kan? Nah, tapi kita harus tahu lah laki-laki Pak lah 75 tahun sudah nikah. Ambo yakin Pak Jalle ke 75 tahun sudah nikah Pak. Usia pernikahan 75 tahun saya basari awak dapat kan.
Ambo 32 tahun sampai bulannya Pak. Alah Pak Ibu Pak. Nah, 32 tahun sampai bulan. Ambo ndak mungkin berata hati ambo kita sadonyo kuah sampai umur pernikahan 75 tahun. Ya kan? Menikah lambe lo lebih-lebih anak muda gini. 3 tahunnya di pegawai negeri lu nikah. Ya kan? Banyak anak muda gini talek nikah. Ambo baru tangke jadi pegawai dulu di Windaruang, langsung minta nikah agama ambo. Tinggal bini lemak. Lah pegawai tetap alah. Ya kan? Kalau lama-lama anak bujang kau menikah nak babi ni umur 40 anak alun tamek sedih lewat mati. Ya kan? Ragu ke memilih jodoh ko Pak acara. Dia Allah mudah sadonya. Salat istikharah. Kalau ada nan mudo ragu memilih jodoh, salat istikharah. Pokoknya tunjuan Allah. Allah Pak Ustaz lah 3 kali kami salat istikharah piatikan naik keduanya. Nikah keduanya. Mengapa ya? Dalam Quran kan boleh begini dua mah. Boleh. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya itu karena yang pertama beliau itu adalah jujur atau siddiq. Sebenarnya bapak-bapak serupa Pak Thomas dan diceritakan Pak Megus tadi itu hidayah Allah kayaknya teman-teman. Sebenarnya saya dulu lama dari itu tuh orang sukses itu harus orang jujur. Tidak nyimbau di KPK. Barana kagak gawa. Ya kan? Ini bapak-bapak. Asal tidak jujur nyimbau di KPK. Jadi sidik itu saja diuraikan. Abu Bakar jalan. Sidik. Nabi namanya itu. Karena apa? Dia selalu kaum muslimin mengakui dengan jujur. Nanti kecil Nabi. Nyo percaya. Ketika Nabi Isra Mi'raj goyang iman orang sebagian. Ditanya orang ke Abu Bakar. Engkau ada tidak mendengar Muhammad mengatakan sampai ke langit hanya 5 jam. Kalau hanya Muhammad yang mengatakan saya percaya. Atau Abu Bakar. Abu Bakar siddiq. Orang jujur itu loh membantu Nabi Pak. Tambah berhasil Nabi. Kemudian ada di belakang Nabi itu orang baga karena bana. Barani karena bana. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh Pak tingginya 2 meter. Naiknya kata dukudo tinggi itu ndak nyolatan kakinya di tempat kaki itu dok. Malepai ke bawah, tu nyo bagari kasih karena kakinya. Ndak pernah kalah dia juara gulat atau fisik. Kalau imannya di dalam, kamasuk iblis dari simpang Steba tu, ya kan? Umar lalu sikoa dari Nanggalo, mainda iblis. Mama indah kecik kan, tu Umar ndak lantai nganen buat soboknya. Kalau Umar nang kini nyo irian sama malam deh ini. Orang bagak karena bana tu nak membantu Nabi, tambah berhasil Nabi. Kemudian ada orang kaya dermawan, siapa? Beliaulah Utsman bin Affan. Orang kini mengatakan konsumsi, akomodasi, transportasi, biaya yang timbul untuk Nabi menegakkan akidah Islam ini, Utsman berpartisipasi 3/4 hartanya untuk acara agama. Kemana dicari Utsman pada itu gini? Utsman yang kini itu dipotong segajinya 2,5%, memerui panjang saja siang malam untuk zakat. Itulah bantu Nabi. Orang kaya derma. Pergunakanlah kekayaan kita untuk Allah menyuruh hendak sadonya do Pak sebagiannya.
Wa mimma razaqnahum wa mimma, sebahagian, dan sebahagian dari rezekimu infakkanlah untuk jalan Allah, sebahagian lagi untuk biaya hidupmu. Pemuda lincah jujur loh siana tu mentu Nabi Ali bin Abi Talib tu sama je bujang Salamet di Minangkabau tu Pak. Utaknya jadi lincah, capek kaki ringan tangan. Ilmu yang ditunjuk Nabi capek dapet ni. Kecil orang pawah badendang Selasa balai bandar buik ke balai nak rang padang basi cie dia jampe dapet manggeleng guru majai. Kalau tak pajago hebat tu Ali bin Abi Talib. Dan mentalnya dan imannya sangat kuat ketika Nabi ditangkuk di orang Quraisy Pak ketika akan hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Allah menyuruh engkau menggantian ambo lalu ditampek tidur ambo Ali, ambo ditampek tidur engkau salimui ndak kita tukar, karena rumah ini akan dikepung oleh orang Quraisy. Kalau awak Ali bah ndak lantai dengan den Rasulullah kok nyocat tuak sejo kapak dari luar kau tu ada yang mati. Tapi Ali tidak begitu. Ya Rasul, andaikan saya mati dibunuh oleh orang Quraisy malam ini, darah saya terserak di persada ini, dia akan bicara nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Talib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Saya mau ya Rasulullah. Begitu hendaknya semangat pemuda Islam. Jangan jadi pemuda teler. Ya kan? Pemuda yang berkualitas imannya. Karena ulama-ulama nang gae ko Pak, anyo bi mati seleng. Iyo, lebih-lebih segae embo ka. Ambo di WA kami orang pensiun di Daruang kau Pak, gak sekali 10 hari, sekali seminggu ada sekawan semua pensiun kau nak mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang pula saudara kita pensiunan tahun sekian. Nah, tunggulah segai embo kau Pak, kalau basobo sampai awak menjepui pensiun tu agak atanyo nomor tu. Lagi duit jangan. Kalau lagi sehat, itulah kurang kesehatan lewat laga. Ada pertanyaan itu apa? Bara orang kita nan sama pensiun tinggal lagi. Ya kan? Itu pertanyaan yang kedua. Ya kan? Begitulah perjalanan hidup kita ini setiap periode. Kalau orang lepas sekolah tu Pak Allah sudah nyutamek SMA, tamunya balik. Sudah mencoret-coret baju tu. Ni mana buang ambo di PB. Ambo di Gajah Mada, ambo di Unan saja. Ambo di UNP. Aku lah dapat lah sarjana lah semua kerja di mana kerja dan di PLN dan di Daruam Tesimen. Ambo dapat kerja di perusahaan baru. Di mana? Di perusahaan Pak Yusuf Kala di Jakarta. Ya kan? Bekolah sudah tu. Lalu tamu lo dia. Anglah ini. Ala dua nak dan. Ya, wang. Ada nyolu nak cepet lah. Hari acok kampu gini je. Kalau ala ini kampu hari malam kan ada orang kena pagui je. Dan itu halal. Bekolah lama lo nak so bolo lihat reuni namanya mah. Orang-orang nak. Lalu nentuang. Itu tu. Jadi setiap periode pertanyaan itu lain-lain. Ada nalah parah nawak Pak umur 90 datang cucu jo anak jo nentu ke rumah. Anak saya. Anak tentu lai lapi. Lapi kun. Ini. Kalau lama dia itu Pak alai. Ibu-ibu nan datang kini ko ada ndak suami ibu nan 71 umurnya? Segai embo ko ada. Kalau ada matinya jangan ditangi hijau ialah patut mati teman lah 71. Menangis-nangis nawaknya ndak kaya duit lah. Umur Nabi 63-nya. Aku lah sempat 7 sah. Serupa ustaz ko lah patut mati juga. Iya.
Bangkon tak mati je lah. Tapi tu, pertama ajal halun sampai. Ibu dengar tadi nyo ajak ibu jawab pak mendoa nambo di Ustaz Megus. Mudah-mudahan ulama kita, orang tua kita ini diberi juga kesehatan oleh Allah. Indak jamaah siko, saya maminan tu pak. Di Palembang petang lebih 3.000 orang jamaah. Amin. Sehat insyaallah Ustaz ko kecil protokol. Amin. Kuat donang kamu menyumpah seorang-seorang lah mati lah tu. Tu kalah di namanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, ya kan? Untuk itu kembali kita apa? Dalam kehidupan Nabi itu dari mana saja kita tinjau beliau itu sukses. Kenapa beliau sukses mempertemukan orang muhajirin dengan orang ansar? Karena yang dibina Nabi itu dulu akhlak. Kalaulah tak bangun jembatan hati dah ke awak kan acok membangun jembatan batang air saja. Jembatan hati kau diremehkan. Padahal itu menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi itu rapian dulu. Cara beliau merapatkan itu bagaimana? Itulah yang diturunkan Allah dalam Quran. Wa amruhum syura bainahum. Ikan tua Ustaz, wah itu nama musajidnya musajid syura. Kerana orang sinan selalu musyawarah. Bertanya ambo ke ibu cik, boleh? Bupati mana tinggi kekuasaannya Jawakia bupati? Tinggi bupati. Wali kota Jawakianya? Tinggi wali kota. Gubernur? Gubernur nomor 1, wakilnya nomor 2. Anggota DPR salah satunya Pak Maigus Kwa. Ya kan? Nyo wakil rakyat, mana tinggi kekuasaannya jo rakyat? Tinggi rakyat. Jadi siapa yang jadi anggota DPR besok? Ya kan? Agai baso awak tangke kateh tu rakyat nama milih. Tinggi rakyat dari awak. Jadi kaum muslimin ikhlas-ikhlas. Ada sebagian anggota DPR kau pak, kalau ada pengajian modeko, kau nyo datang satu hari ke pemilu kau. Ya kan? Ini bapak. Hanya bawa lapi. Ya kan? Sebagai sumbangan. Kira kau ndak terpilih hanya di daerah itu. Nyo japui lo lapi kau lihat. Iko ndak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Pak Maigus ko, iko kaum muslimin mudonya dulu jadi ketua. Jadi ketua DPRD Kota Padang. Kini masih muda baru keluar dibanding Ambo. Iya kan? Tahun 67 lagi. Ambo tahun 52. Kalau Jo Hijriah umur ambo kini lah 73, Jo Masehi 71. Baik. Kalau ambo mencalon lo untuk jadi presiden bisa nak? Bisa, tu hak warga negara. Kalau awak punya kompetensi, ya kan ada partai pendukung. Tapi bangko ndak satu, Ustaz, ambo ndak babini lah. Ada kawan ndak babini, satu je mencalon. Ini bapak-bapak ini. Asian yang jadi ibu negara. Parahnya. Ndak sekali 2 kali gagal no. Satu je lihat. Mbak tu kena satu mana? Yalah jadi ustaz kata. Awak didoaan dek jamaah. Mbak tekanan dulu bapak ibu kaum muslimin para jamaah. Ya mungkin garih tangan ambo itu dek Allah. Kamu Ristawardi, ya kan? Ambo jadian sebagai ustaz saja.
Tanya tu itu. Malah ada komandan Mbo tanya Pak, kalau Mbo ngaji dengan teduh. Ya. Bu ya acuk jauh-jauh ngaji gini ya. Ya ndak Pak tu do Pak. Bab itu je. Dulu ketika Mbo kerja jawab Pak, ndak ada Mbo dapat SPJ sebab Mbo karyawan rendah je. Ya kan? Akhirnya nyo ganti dia Allah SPJ tu je. Iyo tu Pak. Ya kan? Lah umur 71 pula dia dia Allah kesehatan kumari pai. Ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat, itulah. Istawardi jantan manuang-manuang sayang di rumah kematian bini, ya kan? Denggaraan hati orang Islam, orang-orang Minang yang mengerti bahasa Minang. Denggaraan hatinya mengundang mengaji jauh aja. Jauh. Dulu ambo taragak wana ke menceliak jembatan Suramadu tu. Ini ceritanya di orang kambo. Pensiun ambo 2 juta nya Pak. Siu ke Petabang saya pada tu transit tu tu. Dari Padang Jakarta ke Surabaya. Tapi ada saya orang Minang di Jawa Timur mengundang mengaji di rumah gadang sana. Ustaz, kita pai raun je, mengaji sekali saja. Nyoba ambo pai raun ke Madura melalui jembatan. Di balik tu ada rumah makan namanya restoran Sinjai. Ambo buat lopan tun cik. Rumah makan restoran Sinjai Rancak Jembatan Suramadu. Kalau jadwal lain sesuai di Jawa Timur kita bertamu. Alhamdulillah. Akhirnya di Sungai di Sungai Sapi. Sekali ko bulu ambo salamoi duit jadi mubalik kemarin. Babarala mo ambo jadi mubalik sejak tahun 83. Anang kamu saji An-Nur ko sekali ko. Padahal nanti lampau kemari lah banyak mah Al-Munawwarah, Al-Qadar, Al-Hidayah banyak. Jadi takdir Allah hari kini kutiko jamaah rami kuah. Ambo yakin mengkorami jamaah ko rato-rato lah mendengar di YouTube. Kini Ustaz di YouTube tu datang di Masjid An-Nur. Kita cari je lah Ustaz Kelera tu sebentar. Sekurang-kurangnya mencari Ustaz Alah. Tapi ibu-ibu tetap beruntung asalkan ikhlas. Bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat di YouTube Pak, itu pahalanya ciknya. Amu mendengar kaji itu diamalkan. Tapi kalau datang kamu saji, saja ibu berangkit dari rumah tadi jawab Pak, sampai siko salat isya berjamaah, kemudian i'tikaf mendengar kita membaca sejarah Nabi. Baikku sudah aku acara ibu pulang. Lah tiba ibu jawab Pak di janjang rumah baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan itu. Lain tak panik malaikat tu Ustaz. Kalau dibawa ke diri awak, ya panik Pak. Bab itu awak punya nafsu, punya keinginan. Ya kan? Ingin lalu, ingin istirahat. Malaikat tidak, dia tidak punya nafsu, keinginannya tidak ada. Coba Pak lihat sebalik labara gambar anggota legislatif kok. Lihat donan baliho malaikat. Dia tidak punya keinginan. Dia anak disuruh Allah itu, sebenarnya kerajaan cik. Apa doanya? 2 saja. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa orang yang datang meramaikan masjid itu ya Allah. Ampunkan dosanya besar kecil ya Allah, maafkan kesalahannya. Doa yang kedua, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Aduh jamaah nak bertanya, bang kau nak kayu doa dia melekah tu Ustaz. Pak, ini untuk kita ketahui ya, kalau alun adonan tahu kayu itulah kadarullah Pak. Ya kan? Jadi tidak mungkin orang nantak ke kayu kecil Allah jadi kayu. Kan kecil orang kayu ko kerajo kare. Ya kan? Jadi dapat tukang becak dan jus sepeda tu. Berputar-putar pinggangnya mengayuh becak tu. Lek kayunya. Tidak. Kerajo kare teori itu. Jadi kaya itu takdir Allah. Makanya kita tidak boleh bingi iri ke orang kaya.
Kalau iri bingi awak ke orang kaya, artinya kita tidak rela dengan ketentuan Allah. Abdurrahman bin Auf mendengar cerita, nyukalah dijamin masuk surga di Nabi itu. Tadanga lo dinyo Nabi bersabda, orang kayo-kayo ko taundur masuk surga sampai puluhan tahun. Camehnya. Engkau kan dijamin ya talambe 40 tahun ndak ranteh ngan bodo ya Rasul bialam bo bansai delek. Nyo kerajonyo ngalih buah-buahan. Nyo kalih sebuah-buahan nan busuk lah nyo ingin ban ndak yo wali orang lah kita makan pokok habis nan jadi. Payam pok pulang aban tabayi beli godok tinggal bali katan. Habis pitih bansai. Ala gadang artinya ndak jadi buat talambe masuk surga. Kiro di Syria ada penyakit aneh. Ubeknya buah-buahan busuk. Iya kan? Lah habis buah-buahan busuk di Syria tu. Dapatlah kabar di Madinah ada orang menjual buah-buahan busuk. Datanglah orang dan selama ko buah-buahan ko ndak dibali orang, deklah busuk. Kiranya nyo mujarab untuk ubek dengan kadar Allah, ya kan? Datang orang ke sini nak menjual cik nyo sebuah buah busuk kan. Abi taruh besok doyan busuk jual lah. Akhirnya kaya lo balik. Jadi kaya itu sudah takdir Allah. Kalau dia mau ketujuh doa malaikat nan tadi, ampunkanlah dosa jamaah yang meramaikan masjid ini ya Allah. Mereka mendengarkan pengajian walaupun sambil lalu ya Allah. Sudah tu nyodoan masuk masuk sarugo. Nak kata nanti Pak. Sarugo tu kata Rasulullah bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Diarahkan orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Siapa? Itulah jemaah Masjid An-Nur. Laki-laki dan perempuan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka sampai di pintu surga itu, wa futihat. Kalau orang kafir futihat, sebenarnya apa? Kalau orang takwa pakai waw, wa futihat, dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaganya. Begitu pintu terbuka, nampak dah isi surga itu sebagian. Kalau lah terbuka pintu, nampak. Apa itu melihat isi serugo yang tidak pernah Malika lihat di dunia ini. 60 tahun kecil Nabi di pintu serugo tu orang mengango selalu. 60 tahun kasadonyo Ustaz Maikus mengango, Ristawardi mengango, jamaah Masjid An-Nur mengango, itu saja. Kecil Nabi itu Pak 60 tahun itu saja. Tak pernah mencari rancak. Adakah kita terpesona seperti itu di dunia? Tidak. Tapa indahnya surga. Ya betul ende malaikat Ridwan. Bro. Jangan masuk aja. Fadkhuluha khalidin. Khalidin itu apa? Masuk engkau di dalam, tak keluar ledo. Salah-mulamonya sinan. Jadi anggota DPR 3 periode sampai periode besok enggak lagi. Lebih-lebih kalau mati dalam dinas. Ya kan? Bupati Sumatera Barat 2 mati dalam dinas, Pak. Ya kan? Pak Sairan, Pak Irdinansah Tarmizi. Kalau mati itu datang, Pak, mengajar di bupati, jadi anggota DPR, sedang bakutubah saja, Pak. Kalau ajalah sampai ndaknya nantian deh Allah ketubah itu selesai. Itu Ustaz Marnis Marum, tokoh Muhammadiyah di Telatang Kamang. Hari Raya Nanda Ulubana, ketika beliau membaca khutbah kedua, doanya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Sampai dia baca doa itu,
Allahumma khtim lana a'malana. Itulah lamah suaranya. Wa ajalana ya Allah bi husnil lung lai pak. Rabahnya sambui di jamaah. Di telantang di lapiak gua. Dokter ada dekat itu. Dah ada lah. Coba bayangkan itu pak. Koknya sudahan di Allah dulu nyoba kutubah. Sudah itulah bersalam-salaman jo jamaah lah nyoge lontong di jamaah. Kok kemeninggal sudah tu kali dalam kanyang baru itu. Iya kan? Ikon dah. Apalah ya pak pada mino kanyo tunggu di Allah kawan tu. Dah ada Nabi Muhammad main di mino tu dah. Ada. Iya kan? Jadi nak kita nalah bau umur kau pak. Nan yo salah kerajo. Ya kan? Mapa ayat Quran awak surek-surek pendek tu. Amma surek amma tu banyak enam panjang apa. Amma yatasaalun tu kan surek amma tu. Nah, tapi kalau rajin awak baca bisa jo hafal. Ya kan? Nomor manfaat kerajo. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu lagi kata Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran seperti beliau tidak akan pernah pikun karena memorinya berisi ayat Allah. Kalau lagu pawah gitu apa pak tu menabang kayu segera join. Lagu dari anak orang ke anak orang tu. Tangan ada pak saluan dari tu. Anak orang di Bukit Tinggi, anak orang di Kota Tua, anak inyo anak reci. Reci. Kita hafal lah Al-Quran. Anak-anak muda tirulah Nabi Siddiq jujur sampai kami nentu tua kah. Nah, ibu-ibu betul pula. Nama-nama saya kecil ke cucu kadang-kadang tanpa sadar awak maja cucu berutuh. Nek pergi ke balai cik nek jalan nenek sewantanyo. Kau ni balian ang rambutan ko. Adik di kecil engkau beli rambutannya ndak baik lah. Alah tiba rumah kau ndak dibeli. Mah rambutan nek orang jual mati je. Aba ala nenek dan kau sawanai berfikir panjang. Artinya kita menanamkan sifat yang tidak jujur tanpa kita sadari. Nah, kemudian terakhir Nabi Muhammad itu bapak-bapak beliau pemaaf. Jadi sifat pemaafku kecil orang Minang wa nan memakai agama Islam. Parelah banyak faedah, pemaaf gadang pahalo. Dan lawan bisa berubah jadi kawan kalau kita pemaaf. Kalau pendendam tidak akan mendatangkan banyak masalah yang akan datang. Kalau pendendam. Tapi kalau pemaaf, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya akan lancar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau sudah ditolong oleh Allah, beliau akan futuh Makkah, akan memasuki Makkah dengan orang Islam yang telah kuat lahir batin. Beliau menaku akan masuk Makkah. Muhammad, kemenangan sudah di tanganmu, kecil orang-orang Islam. Kenapa engkau menekur dan menangis? Kemenangan itu hanya milik Allah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau sampai beliau disuruh pindah ke Madinah oleh Allah. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangannya, ibarat orang ke menabang kayu, ulu kapak tu di tangannya, bisa saja mayuan matonya kama baile. Tapi tidak. Orang-orang kafir sudah cemas semuanya. Kata Nabi, sianan masuk ke rumah Abu Sufyan di Masjidil Haram aman. Itu menunjukkan tak kemalawan. Setelah begitu sifat Nabi yang kafir dalam masuk masjid tadi nyobar sahadat. Yang masih kafir yang telah masuk ke rumah Abu Sufyan bersahadat. Semakin berkibar Islam itu. Jadi sangat salah lah orang yang menilai agama Islam konyo sabui umatnya intoleran, radikal, teroris, ya kan?
Ya kan, itu tidak benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah menyempurnakan Islam yang sebelumnya. Ya kan? Itulah kaum muslimin, agama yang akan menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, itulah kita tebarkan di awak ke pemilu besok, rahmatan lil alamin ko awak memilih. Itu kita usahakan bersama-sama. Kita berbeda pilihan, ya kan, itu biasa, tapi jangan kita pecah. Kambanglah lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada nampak di ibu baliho jo rabah, bedanya baliho ustaz jo baliho caleg. Serano di Jakarta banyak baliho emboga pak, banyak tiuk sudui. Tapi tidak ada sinan partainya, tidak ada nomornya, tidak ada tanda panah mencucut, tidak ada. Nah, mencetak baliho tu ramu saji, saya tidak ada mau ngeluang pitih. Pak balik pak megus barangkali jadi. Cuba tanya orang keliok, membuat baliho tu awak memokoi pitih keluar di bali lo lai kayu untuk tonggaknya diupah lo menagaan. Tak betul. Baliho ustaz tidak ada pak. Foto saya tidak ada minta orang gini lah. Rupa ustaz adalah namanya gini. Alah ada fotonya tu di tukang cetak baliho. Ada pak, tinggal cetak saja. Jadi kalau ada baliho caleg nala tagak, tu pak angin kancang, rabahnya tolong tagaan, tu bapa lo. Walaupun itu tidak partai awak. Agak selanya lah bau sawo galak tangannya nyebituan. Arabah baliho tu sedang menungkuinya galak, nak ibu pak je ibu. Tolong menaga amalia. Nan paling salah lai amo caliak di pekumbuh tu pak. Nyo cabiak je pisau beli orang. Tu dangki bado so punya orang. Dicabiak. Jangan seperti itu kita. Tu pitaruh hamba nan terakhir lai. Setiap pemilu pak sekali 5 tahun ada di suatu kelurahan sampai 50% orang tak datang. Tanyalah ke Pak Megus, berapa banyaknya kini orang kapi di DPR RI. Karena orang Islam tak mau pai. Katanya, memilih tak memilih awak itu ya kecuitu je. Atau pikiran ambo mengaji ke Batam Pak. Ambo tanya, wah mengko banyak orang Batak sih kau jadi ketua jadi wakil. Jadi orang Batak tu kan namanya ada di belakang. Kalau ada orang Batak merantau ke Sinan, orang ke pemilu, nampak dinyo caleg ke Siregar, ya kan? Sembiring, tak ketahuan aja yo pilih. Orang Islam sebagian tak pai. Besok kau jangan ada di Sungai Sapih, pai awaklah KTPS adonya. Pergunakan hak pilih kita. Kalau kita tidak memilih, orang kapi memilih sadonya. Tanyalah je Pak Megus, di DPRD itu Pak suara terbanyak. Walaupun bana awak, tapi di voting awak kalah. Menurut nan tak salah, nan tak bana tu awak. Begitu. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Kalau tidak mau satu memilih, pindah dari Indonesia kau. Pindah. Ambo tak pernah tak satu Pak. Walaupun ambo tak satu berpolitik, lainnya ajak di Pak Sli Kedir yang dia tak ada ilmu ambo do Pak. Ambo tak sarjana, Ustaz lain de Dokter Andes mah. Tu tak Dokter Andes do Pak tu DRS sunyo dakwah Raun Sawali tu yo tu. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari. Ba'alo si buto ke memimpiang. Jadi ketua OSIS di sekolah tak pernah ada Pak. Tak ada pernah berorganisasi. Sedang jadi mubalik ini kok Pak. Dahulu ambo training mubalik ko di DMI, Dewan Masjid Indonesia.
Tak ada. Ambo ndak orang Perti, ambo ndak orang Muhammadiyah, ambo ndak NU, ambo orang Islam ni. Itu sih. Tak ada. Memang ndak ada organisasi ambo. Kan ndak kemungkin jadi anggota DPR. Ambo calik-calik jadi ustaz kau dapat je PT. Bapak-bapak ya. Ya. Jadilah kadarullah itu kan. Dapat je. Bakau kabih pensiun diundang lalu ngaji lihat. Ini. Lain sehat Pak Ibu. Lain. Tapi walaupun sehat awak kini bisa ndak diantara awakku walaupun sehat tapi tiba ajal, bisa ndak awak meninggal? Bisa. Sudah ngaji ada antara jemaah meninggal misalnya. Nyumuman dek pengurus. Subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah Masjid An-Nur yang tadi malam beliau sangat antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi malang tak bisa ditulak, mujuan tak dapat diraih. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang angok berbalik kenan punyong. Ketika beliau akan tidur paniang, dia bawa dia anaknya ke puskesmas Nanggalo. Tak bisa roh tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah di rumah duka, sudah salat subuh, kita besok melayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil pengurus tu tanya wak, siapa meninggal, siapa meninggal. Itu nambah sanda ditonggak menengah kaji itu je. Bisa tak? Ibu-ibu nama sanda aja takui lah. Itu contoh. Karena kita akan meninggal, maka kita persiapkanlah diri kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama itu siddiq. Sudah itu amanah. Sudah itu tabligh. Sudah itu baru fatanah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kalau ada nan salah Bapak Ibu dari penyampaian nambo ke jemaah jo Pak pengurus jo Bapak anggota DPRD, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita doakan negeri kita tercinta ini aman. Saya sudah merasakan perang saudara tahun 57-58. Sudah pemilu tahun 55 itu tidak selamat lah Pak. Kamu mulai bercakap muncuang. Akhirnya berperang. Sebenarnya kalau ditangani dengan kepala dingin aman. Kenapa? Yang dituntut oleh Sumatera Barat ketika itu otonomi daerah. Yang terpakai hari ini. Nah, tapi ditanggapi dengan negatif. Apa akibatnya perang saudara itu? Rakyat hidupnya sama hidup singgang. Dia api di bawah api. Nang gadi-gadinya perkosa di tentara Pak. Tak semua perjuangan orang itu murni. Namanya SOB. Ya kan? Itulah kalau negari parang. Jadi kita doakan negari ku aman. Apa kalau sudah makan ada jo ajaran gaib dan salah, jangan kita amalannya leh. Ada orang gaib kalau sudah makan itu nyo ajan, sanda atau enggak? Kok ke parang-parang lah orang leh. Kan? Yang kecilnya elok kalau parang. Sudah makan tu baca perang saudara akan menghancurkan bangsa ini. Ya Allah, pesta apapun namanya yang tahun 2024 ini, amankanlah negeri kami ya Allah. Terpilihlah pemimpin yang baik ya Allah, dan kami sebagai orang yang Engkau jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang baik-baik semuanya ya Allah. Amin. Lagi maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak ibu-ibu na lalok-lalok puyuh itu lambo maafkan. Ya, coba loh. Tak ada nak salah dah lah. Salah ke Tuhan nambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo berpantun je. Di jalan ke Batu Busuk.
kakida jalan koto luar di belakang batang kuranji tasabui ayahnya janiah di macako pintu ke masuk sinan lo kita ke keluar lambo lapeh jamaah juati nan suci jemuko nan janiah apulang lalai billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.